Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nurmawan. Saya dari kelas Teknik Listrik 1A. Saya akan mempresentasikan tentang buil. C.3. Kasus jika proteksi beban lebih dapat ditiadakan. A. Dengan mengacu pada 433.3.1 dan gambar C.3, peniadaan proteksi beban lebih diizinkan asalkan tidak ada hubungan lain atau kontak-kontak pada sisi suplai dari gawai proteksi sirkuit cabang dan berlaku salah satu hal berikut. Sirkuit cabang S2 diproteksi terhadap beban lebih oleh P1 mengacu pada 433.2.1a, atau sirkuit cabang S3 tidak mungkin menghantarkan beban lebih mengacu pada 433.2.1b, atau sirkuit cabang S4 untuk telekomunikasi, kendali sinyal dan sejenisnya mengacu pada 433.3.1d. Catatan, P2, P3, dan P4 masing-masing adalah GPHP untuk sirkuit cabang S2, S3, dan S4. Gambar C.3 adalah ilustrasi kasus jika proteksi beban lebih boleh ditiadakan, mengacu pada 433.3.1a, B, dan D. B. Dengan mengacu pada 433.3.2.1 dan gambar C.4, persyaratan tambahan ayat C.2 dan ayat C.3 A hanya dapat diterapkan pada sistem IT yang disyaratkan oleh 433.2.1. Proteksi beban lebih boleh ditiadakan dengan ketentuan tidak ada hubungan lain atau kontak-kontak pada sisi suplai dari P2, gawai proteksi sirkuit cabang, dan berlaku salah satu hal berikut. Sirkuit cabang S2 menggunakan tindakan proteksi seperti diuraikan dalam ayat 412 bagian 4-41 dan terdiri atas perlengkapan kelas 2. Atau sirkuit cabang S3 diproteksi oleh GPAS yang akan segera beroperasi saat terjadinya gangguan kedua. Atau sirkuit cabang S4 dilengkapi dengan gawai monitor insulasi yang menyebabkan diskoneksi sirkuit bila terjadi gangguan pertama atau memberikan sinyal alarm yang mengindikasikan adanya gangguan. Catatan, P4, P3, dan P2, P3, dan P4 masing-masing adalah GPHP untuk sirkuit cabang S2, S3, dan S4. Gambar C.4. Ilustrasi kasus jika proteksi beban lebih boleh ditiadakan dalam sistem IT pada sistem IT. Perlu dipertimbangkan kemungkinan terjadinya dua gangguan insulasi terpisah yang mempengaruhi sirkuit berbeda. Dalam kebanyakan kasus, terjadinya dua gangguan terpisah mengakibatkan situasi hubung pendek. Namun impedans gangguan panjang dan loss penampang kedua sirkuit yang bersangkutan mungkin tidak diketahui. Sebagai akibatnya, kemungkinan terjadinya gangguan insulasi terpisah dapat mengakibatkan situasi beban lebih untuk sekurang-kurangnya satu gawai proteksi. Lampiran D. Informatif, penempatan atau peniadaan GPHP. D1. Umum. GPPL atau GPHP harus dipasang untuk setiap sirkuit. Gawai proteksi ini biasanya perlu dipasang pada awal setiap sirkuit. Untuk beberapa penerapan, salah satu GPPL atau GPHP boleh tidak mengikuti persyaratan umum ini, asalkan proteksi lain tetap beroperasi. D.2. Kasus jika proteksi hubung pendek tidak perlu ditempatkan pada awal sirkuit cabang. Dengan mengacu pada 4.3.4.2.1 pada gambar D.1, GPHP P2 boleh dipindahkan sampai dengan 3 meter dari awal sirkuit cabang S2, asalkan tidak ada hubungan lain atau kontak-kontak sepanjang sirkuit cabang. Dan dalam kasus 4.3.4.2.1, risiko hubung pendek, kebakaran, dan bahaya terhadap manusia berkurang sampai tingkat minimum pada panjang tersebut. Catatan, S adalah penampang konduktor. Gambar D.1 merupakan perubahan terbatas posisi GPHP P2 pada sirkuit cabang mengacu pada 434.2.1. Konduktor sepanjang 3 meter dalam sirkuit cabang tidak diproteksi terhadap hubung pendek, tapi proteksi hubung pendek yang disediakan untuk sirkuit suplai masih menyediakan proteksi hubung pendek untuk sirkuit cabang sampai dengan titik tempat P2 dipasang. Dengan mengacu pada 434.2.2 dan gambar D.2, GPHP P2 boleh dipasang di titik pada sisi suplai awal sirkuit cabang asalkan sesuai dengan 434.2.2. Panjang maksimum antara awal sirkuit cabang dan GPHP sirkuit cabang memenuhi spesifikasi yang diusulkan oleh kaidah segitiga. AB adalah panjang maksimum L1 dari konduktor dengan
luas penambang S1 yang diproteksi terhadap hubung pendek oleh kawai proteksi P1 yang ditempatkan pada A. AM adalah panjang maksimum L2 dari konduktor dengan luas penambang S2 yang diproteksi terhadap hubung pendek oleh kawai proteksi P1 yang ditempatkan pada A. Gambar D.2 adalah GPHP P2 dipasang di titik pada sisi suplai awal sirkuit cabang, mengacu pada 434.2.2a. Panjang maksimum konduktor yang dicabang di O dengan luas penambang S2 yang diproteksi terhadap hubung pendek oleh kawai proteksi P1 yang ditempatkan di A diberikan sebagai panjang ON dalam segitiga BON. Ayat ini boleh digunakan dalam kasus jika hanya disediakan proteksi terhadap hubung pendek. Proteksi terhadap beban lebih tidak dipertimbangkan dalam contoh ini. Lihat ayat C.3. Panjang maksimum ini berkaitan dengan kemampuan hubung pendek minimum untuk menggerakkan kawai proteksi P1. Kawai proteksi yang memproteksi sirkuit cabang S1 sampai dengan panjang AB juga memproteksi sirkuit cabang S2. Panjang maksimum sirkuit cabang S2 yang diproteksi oleh P1 tergantung pada lokasi tempat sirkuit cabang S2 dihubungkan ke S1. Panjang sirkuit cabang S2 tidak dapat melebihi nilai yang ditentukan oleh diagram segitiga. Dalam hal ini, kawai proteksi P2 boleh dipindahkan sepanjang sirkuit cabang S2 sampai dengan titik N. Catatan 1. Metode ini boleh juga diterapkan dalam kasus 3 konduktor berurutan dengan penambang berbeda. Catatan 2. Jika untuk bagian S2 panjang perkawatan berbeda menurut sifat insulasi, metode ini dapat diterapkan dengan mengambil panjangnya. AB sama dengan L2 kali S1 per S2. Jika untuk bagian S2 panjangan perkawatan adalah sama apapun sifat insulasinya, metode ini dapat diterapkan dengan mengambil panjangnya. AB sama dengan L1. D.3. Kasus jika proteksi hubung pendek boleh ditiadakan. Dengan mengacu pada 434.3 dan gambar D.5, kawai proteksi hubung pendek boleh ditiadakan untuk beberapa aplikasi, misalnya transformator atau sirkuit pengukuran, dengan ketentuan sesuai dengan persyaratan 434.3. Risiko hubung pendek, kebakaran, dan bahaya terhadap manusia dikurangi sampai ke tingkat minimum. Gambar D.3. Situasi jika GPHP boleh ditiadakan untuk beberapa penerapan, mengacu pada 434.3. Perhatikan bahwa sirkuit pengukuran dengan menggunakan transformator arus tidak boleh dengan sirkuit terbuka, jika sebaliknya akan terjadi voltase lebih. Untuk beberapa penerangan seperti misalnya derek magnetik, proteksi hubung pendek boleh ditiadakan, mengacu pada 434.3. Bagian 4-44. Proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik. Catatan bagian 4-44 merupakan adopsi dari IEC 60364-444-2007 dengan modifikasi. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan, dan pengurangan. Ayat, subayat, tabel, catatan, atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda mod. 440.1 ruang lingkup. Persyaratan standar ini dimaksudkan untuk memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi listrik saat gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik yang timbul karena alasan berbeda yang ditentukan. Persyaratan standar ini dimaksudkan untuk berlaku pada sistem distribusi energi ke publik atau pembangkitan dan transmisi tenaga listrik untuk sistem tersebut, walaupun gangguan tersebut dapat dihantarkan atau antar instalasi listrik melalui sistem suplai ini. 440.2 Acuan normatif. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan per tahun hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak per tahun berlaku edisi termutakhir dokumen acuan termasuk setiap amandemen. Berikut adalah dokumen-dokumen acuan. 442. Proteksi instalasi voltase rendah VR terhadap voltase lebih temporer karena gangguan bumi pada sistem voltase menengah VM dan karena gangguan pada sistem VR. 442.1 Lingkup penerangan. Persyaratan ini memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi VR saat gangguan antara sistem VM dan bumi pada kartu transformator yang menyuplai instalasi VR.
1. Lepaslah netral supply pada sistem VR. 2. Hubung pendek antara konduktor lin dan netral. 3. Pembumian tak sengaja konduktor saluran lin dari sistem ITVR. Persyaratan untuk susunan pembumian pada kartu transformator diberikan pada IEC 61936-1. 442.1.1 Persyaratan umum. Karena ayat 442 mencakup gangguan antara lin VM tegangan menengah dan bumi pada gardu distribusi VM atau VR, ayat ini memberikan persyaratan untuk perancang dan instalator gardu distribusi perlu untuk mempunyai informasi berikut mengenai sistem VM. 1. Mutu pembumian sistem. 2. Tingkat maksimum arus gangguan bumi. 3. Resisten susunan pembumian. Subayat berikut mempertimbangkan 4 situasi seperti dijelaskan dalam ayat 442.1 yang umumnya menyebabkan voltase lebih temporer terganas seperti didefinisikan dalam IEC 60050-604, yaitu 1. Gangguan antara VM dan bumi, lihat pada 442.2. Lepasnya netral supply pada sistem VR, lihat pada 442.3. Pembumian tak sengaja sistem ITVR, lihat pada 442.4. 4. Hubung pendek antara instalasi VR, lihat pada 442.5. 442.1.2 Simbol. Pada ayat 442 digunakan simbol berikut, lihat gambar 44.A1. 1. IE bagian arus gangguan bumi pada sistem VM yang mengalir melalui susunan pembumian gardu transformator. RE resisten susunan pembumian gardu transformator. RA resisten susunan pembumian BKT perlengkapan instalasi VR. RB resisten susunan pembumian netral sistem VR untuk sistem VR yang susunan pembumian gardu induk transformator dan netral sistem VR secara listrik independen. UO sistem TN. Pada sistem TN atau TT, voltase A, B efektif nominal lin ke bumi. Pada sistem IT, voltase A, B nominal antara konduktor lin dan konduktor netral. UT, voltase gangguan frekuensi daya yang timbul pada sistem VR antara BKT dan bumi selama durasi gangguan. U1, voltase stres frekuensi daya antara konduktor lin dan BKT perlengkapan VR gardu transformator selama gangguan. U2, voltase stres frekuensi daya antara konduktor lin dan BKT perlengkapan instalasi VR selama gangguan. Catatan 1. Voltase stres frekuensi daya U1 dan U2 adalah voltase yang timbul di antara insulasi perlengkapan VR dan di antara kawai proteksi surja GPS yang dihubungkan ke sistem VR. Selanjutnya, simbol tambahan berikut digunakan berkaitan dengan sistem IT yang BKT perlengkapan instalasi VR yang dihubungkan ke susunan pembumian secara listrik independen dari susunan pembumian gardu transformator. IH, arus gangguan yang mengalir melalui susunan pembumian BKT perlengkapan instalasi VR selama periode ketika terjadi gangguan VM dan gangguan pertama pada instalasi VR. Lihat tabel 44.A1. ID, arus gangguan, sesuai dengan 411.6.2 yang mengalir melalui susunan pembumian BKT instalasi VR selama gangguan pertama pada sistem VR, lihat tabel 44.A1. Z, independence, misalnya Z impedance, misalnya impedance internal IMD, impedance netral tier 1 antara sistem VR dan susunan pembumian. Catatan 2. Susunan pembumian dapat dianggap secara listrik independen dari susunan pembumian lain jika kenaikan potensial berkaitan dengan bumi pada salah satu susunan pembumian tidak menyebabkan kenaikan potensial yang tidak dapat diterima berkaitan dengan bumi pada susunan pembumian lain. Lihat IEC 61936-1. 442.2 Voltase lebih pada sistem VR selama gangguan bumi VM. Dalam hal gangguan bumi pada sisi VM gardu distribusi, jenis voltase lebih berikut dapat mempengaruhi instalasi VR. 1. Voltase gangguan frekuensi daya UF.
2. Voltase stres frekuensi daya U1 dan U2. Tabel 44.A1 memberikan metode perhitungan relevan untuk jenis voltase lebih yang berbeda. Catatan 1. Tabel 44.A1 hanya berkaitan dengan sistem IT dengan titik netral. Untuk sistem IT titik netral sebaiknya rumus disesuaikan. Gambar 44.A1. Sketsa skematik representatif untuk hubungan ke bumi yang mungkin pada kartu distribusi dan instalasi VR dan terjadinya voltase lebih dalam gangguan gambar 44.A1. Sketsa skematik representatif untuk hubungan ke bumi yang mungkin pada gardu distribusi dan instalasi VR dan terjadinya voltase lebih dalam hal gangguan. Jika sistem pembumian VM dan VR berdekatan satu sama lain, saat ini digunakan dua praktik. 1. Interkoneksi semua sistem pembumian VM, RE, dan VR, RB. 2. Pemisahan sistem pembumian VM, RE dari VR, RB. Metode umum yang digunakan adalah terkoneksi. Sistem pembumian VM dan VR harus diinterkoneksi jika sistem VR secara total dibatasi di dalam area yang dicakup oleh sistem pembumian VM. Lihat IEC 61936-1. Catatan 2. Rincian jenis pembumian sistem yang berbeda, TN, TT, IT diperlihatkan dalam bagian 3. Tabel 44.A1. Voltase stres frekuensi daya dan voltase gangguan frekuensi daya pada sistem VR. Catatan 3. Persyaratan untuk U1 dan U2 didapat dari kriteria desain untuk insulasi perlengkapan VR berkaitan dengan voltase lebih frekuensi daya temporer. Lihat juga tabel 44.A2. Catatan 4. Pada sistem yang netralnya dihubungkan ke susunan pembumian gardu transformator, voltase lebih frekuensi daya temporer tersebut juga diperkirakan melewati insulasi yang bukan dalam selungkup dibumikan jika perlengkapan berada di luar bangunan. Catatan 5. Pada sistem TT dan TN, pernyataan dihubungkan dan dipisahkan mengacu pada hubungan listrik antara RE dan RB. Untuk sistem IT mengacu pada hubungan listrik antara RE dan Z, dan hubungan antara RE dan RA. 442.2.1 Besaran dan durasi voltase gangguan frekuensi daya. Besaran dan durasi voltase gangguan UF seperti dihitung dalam tabel 44.A1 yang timbul pada instalasi VR antara BKT dan bumi. Tidak boleh melebihi nilai yang diberikan untuk UF oleh kurva pada gambar 44.A2 selama durasi gangguan. Biasanya konduktor PAN sistem VR dihubungkan ke bumi pada lebih dari satu titik. Dalam hal ini resisten total berkurang. Untuk konduktor PEN dibumikan banyak. UF dapat dihitung sebagai UF sama dengan 0,5 dikali RF dikali IF. Gambar 44.A2 voltase gangguan yang dapat ditoleransi karena gangguan bumi pada sistem VM. Catatan, kurva yang diperlihatkan dalam gambar 44.A2 diambil dari IEC 61936-1 berdasarkan bukti probabilistik dan statistik. Kurva ini memperlihatkan tingkat risiko rendah untuk kasus sederhana terburuk jika konduktor netral sistem VR hanya dibumikan pada susunan pembumian gardu transformator. Pedoman diberikan dalam IEC 61936-1 mengenai situasi yang lain. 442.2.2 Besaran dan durasi voltase stres frekuensi daya. Besaran dan durasi voltase stres frekuensi daya U1 dan U2 seperti dihitung dalam tabel 44.A1 pada perlengkapan VR di instalasi VR. Karena gangguan bumi pada sistem VM tidak boleh melebihi persyaratan yang diberikan dalam tabel 44.A2. Tabel 44.A2 voltase stres frekuensi daya yang diizinkan.
Pada sistem tanpa konduktor netral, U0 harus merupakan voltase lin ke lin. Catatan 1. Baris pertama tabel berkaitan dengan sistem VM yang mempunyai waktu diskoneksi lama. Misalnya sistem VM netral terisolasi dan dibumikan resonan. Baris kedua berkaitan dengan sistem VM yang mempunyai waktu diskoneksi singkat. Misalnya sistem VM dibumikan impedans rendah. Kedua baris tersebut bersama-sama merupakan kriteria desain relevan untuk insulasi perlengkapan VR berkaitan dengan voltase lebih frekuensi daya temporer. Lihat IEC 60664-1. Catatan 2. Pada sistem yang netralnya dihubungkan ke susunan pemumian gardu transformator, voltase lebih frekuensi daya temporer tersebut juga diperkirakan di antara insulasi yang tidak berada dalam selungkup dibumikan, ketika perlengkapan berada di luar bangunan. 442.2.3 Persyaratan untuk perhitungan batas. Jika disyaratkan oleh tabel 44.A1, voltase stres frekuensi daya yang diizinkan tidak boleh melebihi nilai yang diberikan dalam tabel 44.A2. Jika disyaratkan oleh tabel 44.A1, voltase gangguan frekuensi daya yang diizinkan tidak boleh melebihi nilai yang diberikan dalam tabel 44.A2. Persyaratan 442.2.1 dan 442.2.2 dianggap dipenuhi untuk instalasi yang menerima suplai VR dari sistem distribusi listrik publik. Untuk memenuhi persyaratan di atas diperlukan koordinasi antara operator sistem VM dan instalator sistem VR. Kesesuaian dengan persyaratan di atas terutama merupakan tanggung jawab instalator atau pemilik atau operator gardu distribusi yang juga perlu memenuhi persyaratan yang diberikan oleh IEC 61936-1. Karena itu perhitungan untuk U1, U2, dan UF biasanya tidak diperlukan untuk instalator sistem VR. Tindakan yang mungkin untuk melebihi persyaratan di atas adalah misalnya 1. Pemisahan susunan pemumian antara VM dan VR. Perubahan pemumian sistem VR, pengurangan resistan bumi RI. 442.3 Voltase stres frekuensi daya dalam hal hilang kontak konduktor netral pada sistem TN dan TT. Harus dipertimbangkan fakta bahwa jika konduktor netral pada sistem multifase terputus, insulasi dasar double dan diperkuat seperti juga komponen yang diperingkat untuk voltase antara konduktor lin dan netral dapat secara temporer terkena stres voltase lin ke lin. Voltase stres dapat mencapai sampai dengan U sama dengan akar 3 U0. 442.4 Voltase stres frekuensi daya saat gangguan bumi pada sistem IT dengan netral terdistribusi. Harus dipertimbangkan fakta bahwa jika konduktor lin sistem IT dibumikan secara tak sengaja, insulasi atau komponen yang peringkat untuk voltase antara konduktor lin dan netral dapat secara temporer terkena stres voltase lin ke lin. Voltase stres dapat mencapai sampai dengan U sama dengan akar 3 U0. 44.5 Voltase stres frekuensi daya saat hubung pendek antara konduktor lin dan konduktor netral. Harus dipertimbangkan fakta bahwa jika hubung pendek terjadi pada instalasi VR antara konduktor lin dan konduktor netral, voltase antara konduktor lin lain dan konduktor netral dapat mencapai nilai 1,45 dikali U0 selama waktu sampai dengan 5 detik. 443 Proteksi terhadap voltase lebih asal atmosfer atau karena penyaklaran. 443.1 Umum. Ayat ini berkaitan dengan proteksi instalasi listrik terhadap voltase lebih transien asal atmosfer yang disalurkan oleh sistem distribusi supply yang terhadap voltase lebih penyaklaran. Umumnya voltase lebih penyaklaran lebih rendah dari voltase lebih transien asal atmosfer dan karena itu persyaratan terkait proteksi terhadap voltase lebih asal atmosfer biasanya mencakup proteksi terhadap voltase lebih penyaklaran. Catatan 1. Evaluasi statistik pengukuran telah memperlihatkan bahwa risiko rendah voltase lebih penyaklaran lebih tinggi dari tingkat voltase lebih kategori 2. Lihat 443.2.
pertimbangan harus diberikan pada voltase lebih yang dapat terjadi di awal instalasi, pada tingkat grounding yang diperkirakan, dan pada lokasi dan karakteristik gawai proteksi surja GPS. Demikian sehingga probabilitas insiden karena stres voltase lebih berkurang ke tingkat yang dapat diterima untuk keselamatan manusia dan properti. Demikian pula untuk kontinuitas pelayanan yang diinginkan. Nilai voltase lebih transient tergantung pada sifat sistem distribusi suplai bawah tanah atau lin udara, dan kemungkinan terdapatnya GPS di sisi hulu awal instalasi serta pada tingkat voltase sistem suplai. Ayat ini memberikan pedoman jika proteksi terhadap voltase lebih dicakup oleh kendali inherent atau dipastikan oleh kendali proteksi. Jika proteksi menurut ayat ini tidak disediakan, koordinasi insulasi tidak dipastikan, dan risiko karena voltase lebih harus dievaluasi. Ayat ini tidak berlaku dalam hal voltase lebih karena petir langsung atau di dekatnya. Untuk proteksi terhadap voltase lebih transier karena petir langsung dapat diterapkan IEC 62305-1, IEC 62305-3, IEC 62305-4, dan seri IEC 61643. Ayat ini tidak mencakup voltase lebih melalui sistem transmisi data. Catatan 2. Berkaitan dengan voltase lebih atmosfer transient, tidak ada perbedaan antara sistem dibumikan dan tidak dibumikan. Catatan 3. Voltase lebih penyaklaran yang timbul di luar instalasi dan ditransmisikan oleh jaringan suplai dalam pertimbangan. Catatan 4. Risiko karena voltase lebih dipertimbangkan dalam IEC 61662 dan amandemennya. 443.2 Klasifikasi voltase ketahanan impuls, kategori voltase lebih. 443.2.1 Tujuan klasifikasi voltase ketahanan impuls, kategori voltase lebih. Catatan 1. Kategori voltase lebih ditentukan di dalam voltase listrik untuk keperluan koordinasi insulasi dan disediakan klasifikasi perlengkapan terkait voltase ketahanan impuls. Lihat tabel 44.A3. Catatan 2. Voltase ketahanan impuls pengenal adalah voltase ketahanan impuls yang diberikan oleh pabrikan pada perlengkapan atau bagiannya, yang mencirikan kemampuan ketahanan yang ditentukan dari insulasinya terhadap voltase lebih, sesuai dengan 3.9.2 dari IEC 60664-1. Voltase ketahanan impuls, kategori voltase lebih, digunakan untuk mengklasifikasi perlengkapan yang dienergisasi langsung dari jaringan. Voltase ketahanan impuls untuk perlengkapan yang dipilih menurut voltase nominal diberikan untuk membedakan tingkat ketersediaan perlengkapan yang berbeda berkaitan dengan kontinuitas pelayanan dan risiko kegagalan yang dapat diterima. Dengan pemilihan perlengkapan dengan voltase ketahanan impuls yang diklarifikasi, koordinasi insulasi dapat mencapai pada seluruh instalasi, yang mengurangi risiko hingga tingkat risiko yang dapat diterima. Catatan 3. Voltase lebih transier yang ditransmisikan oleh sistem distribusi suplai tidak secara signifikan dilemahkan di sisi hilir pada kebanyakan instalasi. 443.2.2 Hubungan antara voltase ketahanan impuls, perlengkapan, dan kategori voltase lebih. Perlengkapan dengan voltase ketahanan impuls yang berkaitan dengan voltase lebih kategori 4, sesuai untuk digunakan pada atau di dekat awal instalasi, misalnya sisi hulu panel distribusi utama. Perlengkapan kategori 4 mempunyai kemampuan ketahanan impuls sangat tinggi yang memberikan tingkat keandalan tinggi yang disyaratkan. Catatan 1. Contoh, perlengkapan tersebut adalah meter listrik. Gawai proteksi arus lebih primer dan unit kendali riak. Perlengkapan dengan voltase ketahanan impuls berkaitan dengan voltase lebih kategori 3. Sesuai untuk digunakan pada instalasi makun, sisi hilir dan termasuk panel distribusi utama yang memberikan tingkat ketersediaan tinggi. Catatan 2. Mod. Contoh, perlengkapan tersebut adalah panel distribusi, pemutus sirkuit, sistem pengkawatan. Lihat ayat 14 bagian 1, definisi IEV 826-15-15-01, termasuk kabel, rel, kotak sambung, saklar, kotak kontak, pada instalasi makun, dan perlengkapan untuk penggunaan
dan perlengkapan untuk penggunaan industri serta beberapa perlengkapan lain, misalnya motor stasioner dengan hubungan permanen ke instalasi Magun. Perlengkapan dengan voltase ketahanan impuls yang berkaitan dengan voltase lebih kategori 2, sesuai untuk hubungan ke instalasi listrik Magun yang memberikan tingkat ketersediaan normal yang umumnya disyaratkan untuk pemanfaat listrik. Catatan 3. Contoh perlengkapan tersebut adalah piranti rumah tangga dan beban sejenis. Perlengkapan dengan voltase ketahanan impuls berkaitan dengan voltase lebih kategori 1, hanya sesuai untuk digunakan pada instalasi Magun. Bangunan jika di sarana proteksi diterapkan di luar perlengkapan, untuk membatasi voltase lebih transien ke tingkat yang ditentukan. Catatan 4. Contoh perlengkapan tersebut adalah terdiri atas sirkuit elektronik seperti komputer, peranti dengan program elektronik, dan sebagainya. Perlengkapan dengan voltase ketahanan impuls yang berkaitan dengan voltase lebih kategori 1 tidak boleh mempunyai hubungan langsung ke sistem suplai publik. Sekian presentasi dari saya, Habib Dermawan, nomor NIM 2002, nomor induk mahasiswa 2002040025, kelas teknik listrik 1A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.